Hai Cancer, selamat datang di bacaan ini. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Cancer, seperti biasa mulai dari 9 kartu Lenormand. Apa yang bisa kita dapat di sini? Ini sebenarnya fokus ke komunikasi sih. Komunikasi dengan orang terdekat. Jadi orang ini adalah yang paling membantu, tetapi yang paling annoying pada saat yang bersamaan. Jadi hubungan antara love hate situation, cinta tapi nggak suka, tapi butuh juga, tapi pokoknya semua bingung lah, di situ serba bingung. Dan sepertinya memang nggak bisa dilepas juga, karena bagaimanapun ini ada sesuatu yang dihadapi bersama. Jadi saling membutuhkan tapi saling merasa terganggu. Dan kayaknya semakin lama semakin memuncak. Iya, jadi memang aturan membuat Cancer harus menghadapinya sendiri, ya, dan gak bisa meminta bantuan dia. Dan sebenarnya dari dulu Cancer juga udah gak terlalu betah juga sih, gak terlalu betah mencoba untuk ya mencari titik tengah di antara hal ini, tapi somehow hasilnya adalah gak kemana-mana, tidak ada kejelasan, tidak ada tindakan untuk menyelesaikan hal ini. Jadi mungkin memang kayak terperangkap di situasi bersama, dan ini gak harus pasangan ya. Jadi situasi bersama kan bisa di dalam rumah dengan orang tua, dengan kakak adik, atau di dalam kantor, dan dia adalah bos atau dia adalah teman sekerja gitu ya, yang memang harus kerja bareng. Dan rasanya tuh, aduh kenapa ya kok aku harus pulang ketemu dia lagi, aduh kenapa ya harus ke kantor lagi ngomong sama dia lagi gitu. Dan Cancer itu sebenarnya sangat tidak senang dengan situasi ini, bahkan sampai pada titik tertentu kadang-kadang merasa hatinya dilukai, karena memang yaitu antara butuh tapi juga sangat terganggu. Tapi kayaknya juga Cancer tidak ingin melakukan sesuatu terhadap ini, karena memang keharusan, kayak gak ada pilihan gitu. Is it Cancer? Apakah memang tidak ada pilihan? Dan ambil hanya jika resonate ya. Iya, ini sebenarnya situasi keluarga, dan karena ini bacaan umum, tentu saja yang kita sebut keluarga tadi bisa lebih luas daripada keluarga di rumah. Ya mungkin keluarga di kantor, keluarga di pertemanan, dan itu tadi love hate situation, antara cinta dan benci ya. Cinta tapi benci, benci tapi cinta, itu tadi. Dan ini sebenarnya adalah situasi di mana Cancer sudah sangat butuh untuk lepas dari situasi ini, dan kemudian healing family issues. Jadi satu-satunya cara untuk menyembuhkan dari situasi cinta benci dalam saat bersamaan ini adalah memang free yourself, harus melepaskan diri, dan kemudian setelah memaafkan maka terjadi healing. Oke, sorry Cancer, tapi memang bacaannya arahnya seperti itu. Ini untuk beberapa Cancer yang seperti stuck, dan mungkin beberapa Cancer juga sudah sampai mengalami yang namanya panic attack, atau semua rasa tidak nyaman yang diakibatkan hubungan. Dan memang kalau udah situasinya seperti itu pasti makan badan gitu ya. Ya gampang sakit, hati selalu berdebar-debar, barangkali seperti itu situasinya. Tapi kok harus datang ke kantor terus, kok harus pulang ke rumah terus. Ya sebenarnya kalau Cancer mau meninggalkan, ya mulai sesuatu yang baru di tempat lain, itu bisa, dan Cancer akan happy di situ. Tapi sepertinya itu tidak ingin dilakukan, karena yang ditinggalkan itu adalah tokoh yang sangat berkuasa atas Cancer,
dan dia tidak memberi restu kepada Cancer untuk memisahkan diri. Sehingga agak sukar untuk mulai healing. Apa yang bisa ditambahkan dari komunikasi atau bacaan kali ini? Always be true to yourself. Iya, Cancer. Jadi kalau memang Cancer perlu meninggalkan, perlu memisahkan diri, perlu memberi jarak, membebaskan diri, dan itu adalah kebutuhanmu, jangan diabaikan. Selalu jujur pada dirimu sendiri. Kalau badanmu sudah meminta kamu melakukan sesuatu, jangan diabaikan. Kalau diabaikan, nanti balik lagi ke badan. Dia akan menjadi penyakit buat dirimu. Bisa dalam bentuk panic attack, depresi, dan buat beberapa orang, saya sungguh tidak mendoakan ya, tetapi saya belajar banyak dari teman-teman saya yang kebetulan sudah didiagnosa Cancer. Itu biasanya punya masalah psikologis di mana dia bertahan di satu tempat yang dia tidak nyaman, tapi dipaksakan dia tersenyum dan bahagia di situ. Jadi kalau menurut saya, dahulukan kebahagiaanmu dan ambil hanya jika resonate ya. Saya yakin bacaan ini untuk beberapa orang yang barangkali sudah sangat membutuhkan bantuan, tapi seperti tidak punya keberanian untuk melepaskan diri dari tekanan ini. Kalau situasinya tidak terjadi pada dirimu, memang bukan buat kamu bacaannya. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.